sembuh, dia berburu sendiri, dan ternyata dia ditangkap oleh sekelompok orang kanibal yang terkenal memakan orang. Wah, tangan raja diikat, kaki raja diikat. Aku minta maaf para telah memenjarakan kamu selama 1 tahun ini. Dan sahabatnya mengatakan, ini bagus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah. Apa judul lagu itu? A. Banyak perkara. B. Allah peduli. C. Allah mengerti. Hah? Banyak perkara, Allah peduli, atau Allah mengerti? Lagunya gimana? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ayo apa? Banyak perkara, Allah peduli atau Allah mengerti? Iya. Judul lagu itu Allah peduli. Jadi sekalipun banyak perkara, tetapi itu tema renungannya, ya. Jadi sekalipun banyak perkara, tetapi Allah itu peduli. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita mau belajar dari Bunda Maria, ya. Buat kita di mengawali tahun 2025 dan sekaligus juga menutup tahun 2024 bersama Bunda Gereja kita merayakan Santa Maria Bunda Allah. Kita mau belajar dari Bunda Maria, bagaimana Bunda Maria itu tidak hanya melihat perkara-perkara yang terjadi, tetapi Bunda Maria itu mampu melihat Allah yang peduli, penyertaan Tuhan. Itu bedanya dengan kita. Kita itu seringkali hanya melihat perkara, lali, lupa kalau apa Tuhan itu peduli, kalau Tuhan itu menyertai. Nah, mari kita lihat dalam kitab suci yang waktu Natal juga sudah saya bacakan sebetulnya. Bunda Maria itu kan perawan pilihan Allah. Bunda yang dipilih oleh Allah, dipilih untuk mengandung Tuhan Yesus. Tetapi dalam hidupnya, apakah hidup Bunda Maria itu lancar-lancar saja? Apakah hidup Bunda Maria itu tanpa perkara? Ternyata yang dialami Bunda Maria itu ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak perkara. Ya, ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Seorang perempuan yang mengandung belum bersuami atau tidak bersuami itu hukumannya rajam. Dilempari batu sampai mati. Berarti apa? Bunda Maria ada di dalam masalah ini. Sudah dalam situasi seperti itu, Santo Yusuf yang belum tahu bahwa Bunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus, dia mau menceraikan secara diam-diam. Padahal sudah bertunangan. Menceraikan secara diam-diam padahal kondisi sudah bertunangan. Bertunangan itu kan sebetulnya sudah kondisi serius. Sebentar lagi mau menikah. Dan ini mau menceraikan secara diam-diam. Berarti apa? Tidak jadi menikah, gagal menikah. Berarti apa? Kondisi keadaan Bunda Maria sebetulnya ada di dalam masalah, ada di dalam perkara, ada di dalam persoalan. Kemudian lagi, ketika Bunda Maria sudah mengandung dan sudah mendekati melahirkan, kan dia harus ke Bethlehem, ke kota Daud. Untuk apa? Untuk mengikuti tata jiwa. Ya, karena Yusuf itu dari kota Daud. Bayangkan seorang perempuan yang hamil sudah mendekati kelahiran harus mengadakan perjalanan yang jauh. Jangan dibayangkan seperti sekarang. Itu juga ada dalam masalah. Sudah begitu sampai di sana Bethlehem tidak dapat tempat karena apa? Semua sudah penuh tempat-tempat itu. Loh, harusnya kan karena Bunda Maria itu perawan pilihan Allah, dipilih oleh Allah untuk mengandung Tuhan Yesus, harusnya kan Tuhan itu menyediakan tempat, paling tidaknya 1 kamar gitu yang layak ya untuk kelahiran putranya. Tetapi nyatanya tidak.
Ini masalah lagi. Nah, setelah Yesus lahir, ya, Herodes tahu bahwa ini ada seorang bayi yang lahir dan dia adalah raja. Nah, maka apa? Herodes mau membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Nah, maka Yusuf dan Maria harus mengungsi, ya, ke Mesir, membawa bayi Yesus ke Mesir untuk mengungsi, menghindari ancaman dari Herodes ini. Masalah lah. Jadi sekalipun Bunda Maria itu perawan pilihan Allah, tapi hidupnya itu bukan terus mudah-mudah saja, bukan terus enak-enak saja, terus bukan tanpa masalah, bukan terus tanpa perkara. Tetapi apa? Apakah dalam keadaan seperti itu Tuhan itu diam saja, Allah itu diam saja? Ternyata tidak. Allah itu berkarya. Ketika Yusuf mau menceraikan secara diam-diam Bunda Maria, lalu malaikat Tuhan tampak kepada Yusuf. Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Jadi Allah hadir di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang dihadapi, di tengah persoalan yang dihadapi Bunda Maria itu Allah tidak diam, Allah hadir, memberi jalan. Kemudian lagi, ketika berada di dalam ancaman Herodes, apakah Tuhan itu diam saja? Ketika Yusuf, Maria, bayi Yesus ada dalam masalah, terancam hidupnya, apakah Allah diam saja? Ternyata tidak. Ya. Nanti dalam kisah mengungsi ke Mesir dikatakan begini, setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu." Ternyata Allah bekerja. Allah tidak tinggal diam di tengah kesulitan, di tengah masalah, di tengah perkara yang dihadapi. Bahkan sampai akhirnya nanti kembali ke Mesir, kembali dari Mesir dan menetap di Nazaret. Malaikat Tuhan selalu menampakkan diri, menyampaikan sabdanya kepada Yusuf sampai pada situasi yang aman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita sebagai orang beriman, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu terus tanpa perkara dalam hidup kita, terus hidup kita itu aman-aman saja, enak-enak saja, tanpa persoalan, tanpa perkara? Tidak. Jadi jangan pernah berpikir kalau aku sudah beriman, aku sergap sembahyang, aku sergap naik gereja, aku sudah percaya pada Tuhan Yesus, terus hidupku lancar-lancar saja, baik-baik saja, tidak ada perkara, aku ora kerja yo duitnya teko dhewe. Tidak ada. Jadi kita itu tetap harus melalui, ya, kehidupan kita, pasang surut kehidupan. Tetapi yang tidak boleh dilupakan apa? Allah yang bekerja, Allah yang berkarya. Sebagaimana Tuhan itu berkarya dalam masalah-masalah yang dihadapi Bunda Maria, Santo Yusuf, keluarga kudus ini. Nah, kita itu seringkali tidak mampu melihat Tuhan yang berkarya karena apa? Fokus kita pada masalah tadi, pada kesulitan, tantangan, penderitaan. Kita lupa bahwa kita itu punya Tuhan Yesus yang adalah Immanuel, yang kita imani Allah yang beserta kita. Tapi lali, kita lupa. Kalau sudah ada masalah itu lupa. Kalau sudah ada perkara itu lali, lupa pada Tuhan yang adalah Immanuel. Nah, maka kita diajak untuk belajar bagaimana kita ini dalam perjalanan hidup kita itu menemukan penyertaan Tuhan. Jadi pengalaman perjalanan hidup kita di tahun 2024 yang sudah kita lalui itu bukan hanya perjalanan kita sebagai manusia, tetapi juga perjalanan bersama Tuhan. Kita perlu menemukan, ya, pengalaman hidup di tahun 2024 mana, ya, jejak-jejak kaki Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup. Dan juga kita nanti akan melalui tahun 2025 ini, kita melihat kita itu hidup bersama dengan Tuhan, kita tidak hidup sendiri.
Kita perlu melihat perjalanan kasih Tuhan dalam hidup. Nah, ya sebetulnya sih itu pengalaman saya. Saya itu lama sekali sulit melihat pengalaman kasih Tuhan, sulit melihat pengalaman penyertaan Tuhan dalam hidup. Mungkin di beberapa kesempatan saya sudah pernah bercerita. Jadi bapak, ibu saya kalau panggil ibu itu simbol. Ya, bapak dan simbol saya itu kan petani. Jadi saya dari kecil itu yang dididik sebagai petani. Ada kambing, ada sapi, maka ya pasti harus narik, pulang sekolah itu narik. Lalu kalau SD dulu jalan kaki 3 kilo ya dari rumah ke sekolah. Lalu setelah SMP itu jalan kaki 5 kilo, jadi pulang pergi itu 10 kilo. Tentu sebagai anak-anak itu bukan pengalaman yang menyenangkan, itu penderitaan. Nah, terus hampir setiap minggu itu saya diajak simbol ke pasar. Di tempat saya di Muntilan sana itu Bapak Simbol itu nanam sayur. Jadi hampir setiap minggu itu ke pasar jual sayur ya, di pasar Muntilan. Lalu pagi-pagi sudah dibangunkan, ayo makan yang pasar, jalan kaki ya, bawa karung itu apa namanya, yunggi ya, tahu yunggi ya, apa namanya, yunggi sayur itu. Jadi saya itu tidak bisa tinggi karena dari kecil itu memikul beban berat. Nah lalu pasar jual sayur itu. Nanti kalau sudah laku semua, nanti saya dijajak ke segon yang tengah pasar. Senang banget. Nah, tapi itu jalan membawa apa namanya hasil tanaman sayur itu bukan pengalaman yang menyenangkan sebagai anak. Kemudian sekolah, ya dulu saya pengen cepat kerja, maka saya apa namanya ya sekolah di STM saja, di kejuruan, kuliah harus duit motor ya. Lalu kos, harus tinggal di kos. Ya di kos kalau hari Sabtu ya pulang, nanti minta beras, nanti hari Senin ke kos lagi. Ya kadang-kadang ya dengan makan dengan sarimi atau mie instan, atau kadang-kadang beli sayur. Nanti dulu 500 perak itu masih dapat sayur bisa untuk makan 2 kali. Itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Nah begitu masuk seminari, kesulitan saya apa? Kesulitan saya itu saya tidak menemukan kasih Tuhan dalam hidup. Ini kasih Tuhan itu seperti apa? Penyertaan Tuhan itu seperti apa? Wong perjalanan hidupku penderitaan, penuh penderitaan. Tidak ada bahagia-bahagianya. Dan setiap tahun, saya juga pernah cerita ke operator, setiap tahun begitu hampir memutuskan untuk mundur. Karena apa? Masalahnya tidak menemukan Tuhan yang mengasihi. Kasih Tuhan itu seperti apa tuh ya? Penyertaan Tuhan itu yang seperti apa? Nah, tapi kemudian saya diminta untuk merenungkan kembali dan saya membuka catatan-catatan harian. Dan memang betul, ternyata bukan Tuhan yang tidak mengasihi, bukan Tuhan yang tidak menyertai, tetapi apa? Saya yang tidak mampu melihat kasih Tuhan, saya yang tidak mampu melihat penyertaan Tuhan. Masalahnya saya hanya melihat perkara, melihat masalah, melihat penderitaan. Kalau saya sedang galau ya, saya tulis panjang-panjang. Sedang ada masalah saya tulis panjang-panjang di catatan harian. Tapi ketika mengalami berkat, ketika mengalami hal yang baik, pertumbuhan dalam hidup, tidak pernah saya tulis. Dan disitulah masalahnya. Ternyata bukan Tuhan yang tidak mengasihi, tapi saya yang tidak mampu melihat kasih Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak menyertai, tapi saya yang tidak mampu melihat kasih Tuhan. Lalu saya melihat kembali perjalanan di seminari. Ternyata yang pertama kali membuat saya kerasan di seminari itu karena di seminari itu ada ngarit ya, karena di seminari itu dulu ada kambing ya. Dan ngarit itu pengalaman yang baik bagi saya, tapi ternyata menolong ya. Dan saya di seminari, satu teman angkatan itu saya yang paling pintar ngarit. Jadi saya agak sombong ya, gua bisa ngarit gitu ya. Ya, dan teman-teman belajar dari saya karena apa? Ya karena terbiasa. Sesuatu yang menurutku pahit, seperti tidak ada berguna, memalukan, ya,
Apa yang dibanggakan dari ngarit? Masuk cerita teman-teman saya, kurang masuk menyombongkan ngarit itu apa? Tidak ada. Tapi itu justru yang menolong, yang pertama kali membuat saya kerasa. Lalu di seminari tiap minggu itu kan belanja ke pasar karena masak sendiri ya katanya. Nah saya sudah biasa, karena apa, hampir tiap minggu diajak simbol ke pasar tadi. Pengalaman pahit tapi ternyata menurut saya sudah biasa kalau bawa bakul itu. Yang nyangannya pinter ya pasar ini. Nah, lalu juga di sebenarnya ada masak. Ya saya itu memang tidak bisa ya, paling tidak gawe mie lah gitu ya. Di kos-kosan itu kan harus masak sendiri. Ya, pengalaman itu ternyata memberi kekuatan, menolong. Pengalaman yang menurut saya tidak ada gunanya, bahkan memalukan. Ternyata Tuhan itu seperti menyiapkan jalan bagi saya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata bukan Tuhan yang tidak mengasihi, bukan Tuhan yang tidak menyertai, tapi saya yang tidak mampu melihat kasih Tuhan dalam hidup. Karena apa? Fokus saya pada masalah, pada perkara, pada persoalan-persoalan. Nah, begitu saya mampu melihat kasih Tuhan, adanya apa? Syukur. Hidup itu hanya bersyukur, dan bersyukur. Ya, karena berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan hal-hal kecil saya syukuri. Bisa menulis tak syukuri. Pernah bersyukur bisa menulis? Hah? Kamu bisa sampai SMA itu karena bisa menulis, nek kalau bisa menulis raiso tekan SMA, SMP. Tapi pernah bisa bersyukur menulis? Belum. Pernah bersyukur bisa membaca? Oh, padahal dulu kan diajari maca wangel ya. RO ada, maca kok gelindingan. Oh, dulu diajari baca kan sulit. Setelah bisa baca, sudah pernah bersyukur bisa membaca? Nah, kamu tuh bisa sampai SMP, SMA, bahkan kuliah itu karena bisa membaca. Oh, saya sampai hal-hal kecil saya syukuri. Dan luar biasa kasih Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan nanti di tahun 2025, mari tadi kita sebagai orang beriman tidak lepas dari perkara, ya, persoalan, ya kita tentu mohon supaya aman-aman saja, damai, semua lancar. Tetapi tidak menutup kemungkinan yo ono-ono wae. Tapi jangan terlalu fokus pada masalah yang kita hadapi, perkara yang kita alami. Ingat bahwa Tuhan itu juga berkarya. Kita itu tidak berjalan sendiri. Jadi jangan mengambil keputusan-keputusan dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Sehingga apa, hidup kita hancur. Kita tetap harus taat kepada Tuhan, jalan pada jalan yang benar di jalan Tuhan. Karena kalau kita memutuskan menurut pengertian kita sendiri bisa hancur. Jangan sampai terjebak pada pinjol, juga nom-nom ONK ya, jangan sampai ikut pada judi-judi online itu. Tidak bakal menang. Kalau kamu menang, pengen lebih banyak lagi. Kalau kamu kalah, pengen main lagi karena pengen mengembalikan modalmu. Tidak habis-habisnya. Jangan ya. Ikut jalan Tuhan. Tetap di jalan kebenaran. Percaya bahwa Tuhan itu lebih mengerti akan masa depan kita. Tuhan itu lebih tahu apa yang kita perlukan. Daripada kita sendiri kita berpikir, wah kalau ini keinginan ini tercapai, hidupku akan lebih baik, hidupku akan lebih bahagia. Itu kan menurut kita. Tuhan itu lebih tahu akan masa depan kita, bahkan sampai mati. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Memang kita perlu belajar. Belajar untuk apa? Percaya. Dari sisi kita berusaha sebaik-baiknya. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Minta, maka kamu akan diberi. Itu usaha kita. Tapi Tuhan juga berkarya.
Bahkan saya juga selalu mengulang-ulang setiap kali kita merayakan Ekaristi, ya, selalu dibuka Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pembuka Injil, Tuhan bersamamu. Nanti pembuka privasi, Tuhan bersamamu. Sebelum berkat penutup, Tuhan bersamamu. Itu iman gereja. Allah yang beserta kita, Tuhan bersamamu, 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 bersama kita. Jadi jangan lupa. Kalau kita fokus pada masalah, pada perkara, bukan hanya kita tidak bisa bersyukur, tapi kita juga bisa terkena penyakit namanya kentil. Awas kentil, gila. Nah, maka mari bersama-sama kita belajar percaya pada Tuhan. Ya, Tuhan yang kita imani itu adalah Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Saat kita letih lesu dan beban berat, imani firman Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Imani itu. Ya. Saat kita merasa sendiri, imani, ingat Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Ingat sabda Yesus, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu diimani. Saat kita randewe opo-opo, imani, jika kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Wong kita, orang tua kita itu kan jahat, kita itu berdosa, tapi kan tahu memberi yang baik kepada anak-anak. Jika kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Itu diimani. Jangan dilupakan firman Tuhan. Mengakhiri renungan ini ada cerita. Ada seorang raja punya sahabat, dan mereka berdua itu hobi berburu. Lalu sahabatnya ini diminta untuk mempersiapkan senapan. Nah, setelah siap, senapan diberikan kepada raja, tetapi kurang tahu, mungkin menyiapkannya kurang baik dan senapan itu meletus dan jempol raja jadi putus, dan raja marah-marah, kurang ajar. Karena marahnya, lalu sahabatnya dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sahabatnya ini punya kebiasaan berkomentar, ini bagus. Jadi apapun keadaannya itu juga mengatakan ini bagus. Nah, lalu raja akhirnya berburu sendiri. Setelah sembuh, dia berburu sendiri, dan ternyata dia ditangkap oleh sekelompok orang kanibal yang terkenal memakan orang. Wah, tangan raja diikat, kaki raja diikat, tapi orang-orang kanibal itu melihat jempol raja sudah tidak ada. Padahal mereka tidak akan makan orang yang jempolnya sudah tidak ada, yang tidak utuh. Maka raja dilepaskan dan raja mengatakan, untung jempolku tidak ada. Dulu dia marah-marah sampai memasukkan sahabatnya ke dalam penjara karena jempolnya, sekarang malah bersyukur karena jempolnya tidak ada. Nah, lalu dia segera pulang menemui sahabatnya dan dia minta maaf kepada sahabatnya, sahabatku, aku minta maaf karena telah memenjarakan kamu selama 1 tahun ini. Dan sahabatnya mengatakan, ini bagus. Kenapa bagus? Kamu di penjara kok bagus? Karena kalau saya tidak di penjara, pasti saya berburu bersama dengan raja. Artinya apa? Dia yang akan dimakan oleh orang-orang kanibal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu bisa membuat dari yang buruk menjadi baik. Tuhan tidak membuat keburukan. Ya, karena dosa kita maka memang kita mengalami kerapuhan. Jadi jangan menuduh Tuhan penyebab penderitaan. Tuhan tidak membuat penderitaan. Tuhan tidak usah membuat saya kita sudah menderita. Tapi justru Tuhan bersama-sama dengan kita membuat yang buruk ini supaya menjadi baik. Supaya sekalipun di dalam perkara kita semua tetap setia.
Maka mari di tahun 2025 ini kita mohon apa yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Kita mohon sehat, kita mohon rezeki, tetapi jangan itu. Kita juga perlu memohon iman. Kita setia beriman pada Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kita. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin.